Pasti lu it's a pleasant surprise waktu pandemi sourdough itu tiba-tiba booming. Bukan di Indonesia doang, di dunia. Orang nyari, ketik deh kursus sourdough yang keluar siapa? Udah pasti gua. Itu gua udah lakukan dari 2017, bukan waktu pandemik gua bikin. Omset gua di pandemik 6 kali lipat. Cuan semua yang bikin roti ya waktu pandemi ya. Gila sih, itu omset terbesar gua yang belum pernah gua bisa kalahin lagi. Nah, gua pernah ke satu toko di Gading Serpong. Ada satu toko rame lah, toko roti. Gua dateng, lagi viral banget, gue foto, pas gue upload di Instagram dimarahin sama satu orang nge-DM. Kenapa dateng gak bilang-bilang katanya. Hah, emang siapa gitu kan? Dan dia murid lo? Murid gue. Saking banyak ya guys. Siapa tau lu mau ngajar di Ragi? Iya, ayo. Kalau kitchen management saya deal dulu nggak? Saya expert deal. Oke. Wih guys. Murid Ragi ini guru selanjutnya ya. Guys, gue mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Toffin yang baru aja launching aplikasinya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Toffin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Toffin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Toffin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita akan ngobrol bareng Yohanes Adijaya atau yang biasa dipanggil Koko Ragi. Dia adalah founder dari Ragi Academy yang ada di Jakarta dan juga di Bandung. Kita akan ngobrolin perjalanan karirnya mulai dari dipecat dari tempat kerjanya, mulai buka baking course, nggak ada yang mau belajar sama dia, dan perkembangannya sampai sekarang banyak banget bakery-bakery yang udah terkenal dan sukses sekarang itu awalnya belajar sama dia bikin roti. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Koko Ragi. Enjoy the show. Oke. Hayo. Halo. Senang ketemu lagi, thank you banget udah bawa produk segini banyak. Ini produk dari murid-murid lu katanya. Yes, betul. Yes, kita kasih shout out dulu lah. Thanks for the products guys. Ada dari mana aja murid-murid lu? Nah ini gue gak bisa bawa semua hasil murid. Oh yang gak muat dapur kita. Jadi yang dekat-dekat aja yang bisa gue approach. Di sini ada Haruyuki, dia bikin sourdough pizza, terus ada sourdough juga, country bread, baguette, bagels, etc. Terus ada bread culture. Bread culture yang lagi hits banget. Iya, ya kan? baru buka di Asta juga kan dia. Bread culture ini produknya ada babka, ada sweet bread juga dia, terus ada focaccia salah satu bestsellernya dia. Terus ada milk dia, dia specialty-nya di croissant. Ya, terus dia baru buka juga di Palmerah. Tadinya dari Gading Serpong. Itu 3 yang gue bawa hari ini buat kita cobain bareng-bareng. Jadi ini orang-orang di belakangnya, ownernya atau bakernya ini pernah jadi murid lu? Yes. Semuanya? Semuanya. Apakah mereka ini udah pengalaman atau dari zero? Mostly dari zero. Oke. Iya, ada yang udah ada yang pengalaman juga. Pengalaman industri? No, nggak ada sama sekali. Nggak ada pengalaman industri sama sekali. Itu tuh kebanyakan waktu kemarin pandemi ya? Pandemik. Belajarnya. Iya, banyak lulusan pandemik soalnya. Oke. Nah, guys, ini kan Yohanes nih dikenal sebagai Koko Ragi ya kan di social media dan dia punya Ragi Academy. Tell us about your business. Oke. And what do you do? Iya, awalnya 2017 gue bikin Ragi itu namanya dulu Ragi Baking Course. Sebelumnya belum ada nama sih Ray. Di tahun pertama namanya ngelesin aja di garasi rumah kayak gitu. Dulu, tahun berapa tuh awal dari garasi rumah? 2017. 2017 setelah gue di PHK. Itu gue ke rumah buka garasi gue beresin, gue bikin kursus kayak gitu. Tunggu, lu di PHK dari
Ngajar? Iya, jadi gue pernah kerja di Bumi Baking Center namanya. Di PHK-nya semua karena memang bisnisnya tutup. Oke. Bisnis tutup ya udah. Tapi ownernya baik banget sih Ray. Waktu itu gue ingat banget. Kan gue nggak punya apa-apa ya nih. Dia modalin gue meja, modalin gue kulkas, bread trolley, oven. Setelah lu di PHK? Iya. Karena ownernya nggak enak sama gue dan kita dekat banget sama ownernya. Terus dia bilang, this business tuh nyawanya di lu yo. Jadi kalau ini tutup, lu tetap harus jalan katanya. Gue modalin aja alat-alatnya pakai. Nanti someday lu balikin boleh gitu. Wow. That's amazing. Wow. Oke, shout out yang punya Bumi Baking Center. Nah di Bumi itu pengalaman lu pertama ngajar? Ngajar di situ. Gue always interested sama orang yang ngajar tapi masih muda. Gue karena dulu gue diajarin waktu gue sekolah masak itu chef gue tuh chef udah bangkotan semua lah. Betul. 50 ke atas semuanya. Mereka udah punya pengalaman yang gila banget. Terus habis itu ada beberapa yang punya Michelin star. Dulu gue sekolah masak di Paris. Dan dia mereka bilang waktu kalau sharing kayak udah gak punya energi lagi di dapur. Ya kan gue di dapurnya capek banget gitu. Apalagi udah umur 50-an. Terus jadi abis itu tapi dia masih punya passion yang besar buat masak. Jadi dia share their passion through teaching gitu kan. Tapi lu kan masih muda. Iya, gue ngajar berarti 2017. Kenapa lu take that mengambil rute mengajar edukasi? Oke, that's interesting. Jadi awalnya nggak ada yang tahu Ray, gue bisa ngajar out of nowhere lah, nggak ada gitu. Gue cuman bisa produksi, gue suka tentang sourdough. Gue bikin tugas akhir gue di kampus tentang sourdough juga. Lu kuliah apa tugasnya sourdough? Pastry gue. NH gue. Tapi boleh milih? Eksperimen. Oh eksperimen. Iya gue ngambil eksperimen. Eksperimen bikin sourdough. Terus kerja dulu. Abis dari kerja akhirnya gue seneng banget surfing. Jadi di tempat gue kerja dulu. Gue gak diem di dapur. Abis bikin ada customer beli. Gue lebih suka gue yang surfing ke customer. Gue ngobrol sama customernya, gimana pak, enak nggak, suka nggak. Nah ada satu customer gue yang rutin kalau meeting sampai jam 12 malam di resto itu di kursi depan, di situ terus tuh meeting di situ. Dan mereka selalu beli roti-roti gue, pizza lah, beli Turkish pie lah dulu gue bikin pide. Terus mereka bilang, ada 2 orang meeting, kita punya baking center, lu mau nggak kerja di gue? Gitu. Dari situ akhirnya kenalan, ngobrol. Di situ gue baru ngeh tentang baking center tuh, kayak gimana. Terus gue belajar untuk ngelola bisnisnya dulu. Gue invitein pengajar dulu. Jadi orang-orang. Jadi lu run the business dulu, nggak ngajar dulu. Akhirnya gue kesulitan dapetin pengajar ya. Yang bagus. Ya nggak banyak. Jadi yang bikin jago, of course banyak. Tapi yang bisa ngajar sedikit banget. Jadi banyak kan customer gue tuh dulu komplain, nggak enak ngajarnya, terus ditanya malah marah. banyak banget. Ditanya terlalu detail, nggak mau. Nanti itu bukan materi yang saya ajarin hari ini, nanti aja. Jadi nggak ke-deliver dengan baik lah. Akhirnya message-nya ya. Iya betul. Akhirnya kan omset harus tetap dikejar nih. Gue harus tetap nyari sales. Gimana caranya bisnisnya tetap working kan. Akhirnya gue yang ngajar. Dari situ. Ngajar anak-anak SD gitu. Bikin kit kelas. Semuanya tentang roti atau pastry gitu sekarang? Iya bikin cupcakes dulu kelasnya kayak gitu. Dan terus kapan lu transisi ke lebih more professional style. Kalau sekarang kan, I imagine lu business owner ke lu kan, atau calon business owner. Iya. Nah dari kids class, terus gue akhirnya ngajar juga. Kita kerja sama sekolah-sekolah di Bandung waktu itu buat bikin ekstrakurikulernya, collab sama Bumi Baking Center kayak gitu. Jadi gue datang ngajar, naiklah dari anak-anak SD ke SMA gitu. Anak-anak SMA. Terus akhirnya diundang demo sama brand-brand, sama Unilever lah gitu, sama brand susu kalau nggak Ultra kayak gitu. Kan suka demo. Nah di situ kan ketemu customer yang lebih besar, ibu-ibu banyaknya. Nah di situ gue baru nemuin passion ngajar gue, karena gue selalu kalau after gue ngajar, gue bikin grup Ray.
karena gue nggak mau kehilangan mereka. Gue pengen punya relasi lah. Nggak tahu kedepannya mungkin bisa bisnis bareng or something, collab. Ya. Jadi gue dari dulu punya habit after class gue bikin grup. Gue bikin grup tampung murid-murid gue dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi setiap kelas apa ada grupnya, kelas apa ada grupnya. Nah dari situ gue seneng untuk ngelihat mereka berkembang. Itu nggak capek lu ditanyain mulu di grup? Capek banget. Lu mau lihat grup gue berapa ribu orangnya gila. Tapi serunya yang bikin jadi bahan bakar gue ngajar lagi itu ketika mereka sukses kayak gini. Dan gue yakin nggak sedikit, ini cuma segelintir aja gitu kan. Iya betul. Banyak banget yang lu suka makan mungkin dan lu tahu namanya, oh itu murid gue juga kaget gitu. Gue pernah ke satu toko di Gading Serpong, ada satu toko rame lah, toko roti. Gue dateng, lagi viral banget, gue foto, gue beli produk. Oh lu datang sebagai customer ya? Iya gue beli. Pas gue upload di Instagram, dimarahin sama satu orang nge-DM. Kenapa dateng gak bilang-bilang katanya. Hah emang siapa gitu kan. Ternyata dia yang punya roti kebanggaan Gading Serpong. Oke. Kayak gitu. Dan dia murid lo? Murid gue. Saking banyak ya guys. Jadi gue gak tahu lagi brand-brand apa gitu. Gue gak tahu murid gue punya apa aja kalau mereka gak bilang ya. Dan sering kali kayak gitu. Wow. Must be very fulfilling gak sih dia lo? Iya. Melihat perkembangan. Iya. Karena pengajar yang baik itu, guru yang baik, dia bangga ketika lihat muridnya sukses. Iya. Jadi gue gak merasa tersaingi. Ada murid gue yang jadi pengajar juga, Ray. Terus gue gak marah. Gue support banget. Ya iya dong, ya kan? Ya, tapi yang marah adalah banyak. Ya maksudnya metode dia, materi dia. Jadi kayak gue, misalnya gue murid lu, gue ngambil nih langganan gue Ragi Academy. Abis gue udah serap ilmunya semua, gue buka kursus juga. Gue buka kursus juga gitu ya. Banyak. Pasti dong. Pasti. Iya, nggak apa-apa kan gue bayar ya. Iya. Dan gue happy dari situ gue nemuin, oh ternyata gue tuh pengajar ya. Gitu. Gue bukan pebisnis yang cuman mau cari cuan profit. Of course itu penting buat establishnya bisnis dan karyawan-karyawan gue. Tapi yang lebih penting ketika murid sukses gue happy banget. Itu sih yang ngedrive gue sampai sekarang masih ngajar. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Ada programnya apa aja sih, Ragi Academy? Ada kan gue, lu tadi udah share sedikit ada kelas online. Ya kan? How does it work, kelas online? Powerful. Omset gue di pandemik 6 kali lipat. Again, waktu pandemi zaman cuan semua yang bikin roti ya waktu pandemi ya. Gila sih, itu omset terbesar gue yang belum pernah gue bisa kalahin lagi. Jadi pandemik selama 2 tahun itu gila banget, masif banget online. Terus kalau online kelas bakery, apakah lu kayak gue nontonin lu demo masak? Kasarnya kayak gitu, tapi secara lebih detail pastilah. Pasti. Jadi kayak demo masak, tapi lu bisa Q&A-nya live langsung. Jadi kolom komentar gue buka, mereka tanya, gue jawabin satu-satu. Muridnya siapa gue jawabin satu-satu. Terus gue jalan lagi, bikin lagi, mereka tanya lagi gitu. Oke, jadi ada live chatnya juga. Ada live chat. Sambil lu proses bikin. Sambil gitu. Terus gak kelihatan chef, sorry boleh diulang gak? Gue ulang. Oke, kita ulangin ya bagian ngerollnya. Gue ambil satu adonan lagi. Terus gue minta ke tim gue kamera 3, kamera 2. Jadi gue ada 3 angle. Jadi lebih detail. Oke, lebih detail lu shoot zoom atau. Betul. Kalau demo somehow kita kan gak kelihatan ya chefnya mejanya tinggi. Agak susah lah gitu. Tapi kalau ini orang ikut kursus gue online gak takut gak bisa bikin. Karena detail banget. Dan clear HD kameranya semua. Wah luar biasa. Kalau yang offline? Kalau yang offline itu ada private, of course. Jadi banyakan yang punya bisnis tuh lebih pengen private karena mereka bisa request menu. Jadi kayak semacam jadi consultant lah, tapi cuman R&D produk, training, that's all. Kayak itu gitu. Kayak consultant express. Seru iya, juga, seru. Dan banyak banget tiap bulan selalu ada yang private. Terus online udah, sama kita lagi ngembangin yang tapping. Jadi stripping lah, kita bikin videonya, kita record, kita lempar di website kita namanya ragi.educate. Itu harganya lebih murah sih Ray, karena materinya
Lebih dibikin lebih simple aja, sederhana buat yang newbie lah. Kalau yang mau expert, mau lebih dalam, advance, ya mereka datang ke kelas. Contohnya apa sih yang bakery, yang newbie dan yang expert? Ya gue ngerti di mana kayak lu kalau newbie banget, kalau misalnya let's say makanan asin, lu dari awal terus disuruh bikin rendang, mungkin kalang kabut dia, kaget gitu. Gila, masak susah banget, nggak jadi deh gitu kan. Mungkin harus yang bikin sup dulu, apa dulu yang lebih gampang. Kalau bakery awalnya bikin apa yang bakery buat newbie itu? Gue mulai dari basic bread, kita bikin hot roll, soft roll kayak gitu, roti tawar dulu biar nggak kaget. Ngetes dulu kalian cinta nggak sih sama roti? Udah suka, mereka ngambil yang lebih advance gitu. Ngambil sourdough misalnya. Ngambil juga yang hybrid. Sekarang kelas hybrid roti-roti gue tuh rame banget. Hybrid tuh apa sih? Kita pakai 2 bakteri. Yang satu yeast, mikroorganismnya, Saccharomyces. Yang satu kita pakai sourdough starter. Jadi bakterinya banyak banget, lactobacillus dan lain-lain. Iya, banyak macam. Iya. Kita collabin 2 ini. Jadi fermentasinya gak terlalu panjang. Tapi rasanya gak asem, Ray. Dan lebih healthy dibandingkan lu pakai yeast doang yang banyak. Karena yeastnya jadi jatuhnya jadi sedikit. Karena kita mau efek dari si sourdough-nya itself gitu. Rasanya jadi lebih nggak asam. Lebih nggak asam karena fermentasinya lebih cepat. Karena ada si yeast instant Saccharomyces ini tuh bakteri yang paling cepat ngembangnya. Gitu. Kan sejarahnya yeast instant ada juga kan karena sourdough diambil satu bakterinya, si Saccharomyces cerevisiae ini, dikultur. Lalu dikeringkan, jadilah ragi instan. Jadi it's not a chemicals, itu leavening agent, bahan pengembang. Gitu. Nah kita pakai dia karena ngembangnya cepat, kita pakai starter. Tapi jumlah yeastnya sedikit. Jadi tetap campuran antara ragi instan dan sourdough starter. Iya. Kan dibilang ragi alami itu. Iya. Gitu. Yang bikin nggak terlalu asam dan fermentasinya tidak terlalu lama-lama. Iya. Buat yang newbie seneng banget karena yang tadinya dikira bikin lebih praktikal lah ya. Lebih praktikal, nggak terlalu lama gitu. Bukannya kalau kata-kata artisan itu anti apa-apa yang instan, bener gak sih? Tergantung sih menurut gua, tergantung sama the terminology itself gitu. Kalau yang gua dapet ya, artisan tuh artinya tuh homemade and there is an artist behind the bread. Jadi lu masih handmade bikinnya, walaupun ada mesin tapi nggak pakai kayak pakai apa namanya? Kalau lu ke pabrik roti, dia udah conveyor. Iya, conveyor belt. Karyawannya 2 bikin 10.000 roti gitu. Nah itu kan udah industrial. Kalau artisanal ya masih ada sedikit sentuhan manusia, sentuhan tangannya gitu ya. Betul. Sorry bentar cut ya. Guys, ini ayamnya terlalu ekstrim ini. Mau kawin nih. Oke guys, we are back. Tadi ayamnya berisik. Udah diperbaiki. Bentar lagi roast chickennya jadi. Sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu kalian nih, Regency Radio Podcast itu lagi kolaborasi sama Toffin yang baru aja launching aplikasi pertamanya, Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kamu menjalankan bisnis F&B kamu dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Bisa di-download di Play Store dan juga di App Store. Dan di Regency Radio Podcast itu juga ada mesin kopi namanya Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima dari Toffin App. Jadi buat yang belanja ke sana juga ada promo special code dari Regency Radio Podcast. RJR Toffin, dapatkan diskon di sana lumayan banget karena mesin kopi harganya mahal. Oke, download Toffin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, back to the show. Oke bro, sorry kepotong tadi ayamnya berisik mau bertelur katanya. It's okay. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi tadi kita ngomongin lagi ngomong soal artisan and homemade. Terus lu bahas artisan itu harus ada sentuhan si artis. Iya. Oke. The baker. Iya. Gua ke-expose sama bakery itu waktu zaman gue mulai berkarir di masak, which is di Perancis, di Paris. Dimana kalau ada bakery yang dibilang artisanal, Dupang artisanal gitu. Itu
konsepnya tuh beda banget, dari looks-nya bener-bener kayak rough banget. Terus di kota-kota kecil bahkan gue lihat yang nggak pakai mesin sama sekali, men. Iya, handmade banget. Handmade banget. Jadi dulu gue nginep guys di kota kecil namanya Borg. Itu kota kecil banget. Terus habis itu gue tinggal kayak di rumah warga, Airbnb gitu lah. Terus habis itu dibilang, Ray, lu mau nyobain bakery paling the best bread in the world? Dia bilang gitu kan. Oh boleh, ya udah. Terus habis itu disuruh jam 4:30 ngantri, bro. Oh wow. 4:30 ngantri, udah penuh orang di sana. Terus habis itu ya ada sih kakek-kakek sama nenek-nenek lagi bikin ngerol, bikin croissant, bikin baguette, anything. No machine inside. No machine at all. Dan terbuka, bakery-nya terbuka dari batu gitu. Oh iya. Terus dia kalau lama banget kerjanya. Terus kalau ada yang komplain diomelin sama you cannot rush art gitu dibilang. Kayak gitu. Terus gue inget croissant-nya itu ya sampai sekarang sih the best croissant I've ever tasted. Mungkin karena ke bawah suasananya juga. Iya. Gue remember croissant-nya tuh begitu dibuka tuh kuning banget, men. Kuning, warnanya kuning. Mungkin dari butternya yang fresh di sana gitu kan. Itu pertama kali gue ke-expose sama artisan bread. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama di Chiang Mai. Di Chiang Mai yang gue cerita juga. Ada 2 kakek nenek itu orang Jepang tapi udah moving lah dia ke Thailand. Terus di Chiang Mai gue lihat bakery-nya udah penuh dari jam 6 pagi, udah ngantri, bule semua lagi. Kayak gue cuman orang Asia, gue doang waktu itu. Tapi waktu gue masuk, gue kira kan yang punya bule juga kayak atau orang Thailand. Ini orang Jepang gitu, kakek-kakek nenek-nenek sama lagi ngerol adonan, lagi si neneknya tuh lebih fokus di kasir, bikin kopi gitu. Gue lihat memang dia artisan bakery, cuman gue lihat kayak ada mesin mixer gitu, ada yang membantu prosesnya dia lah karena mungkin umurnya sendiri udah tua banget gitu, supaya mungkin ya mesin folding sih. Iya, nggak yang masif pakai conveyor kayak gitu. Jadi ya masih oke lah dibilang artisan. Iya, like 80% masih mereka handle sendiri gitu. Oke. Terus itu yang lu trying to promote. Iya, I'm trying to the way alirannya gitu loh. Betul. Iya. Ya kalau misalnya bisa semakin handmade ya lebih bagus sih gitu. Cuman kan peralatannya juga kalau yang oven sekarang kita pakai ya nggak bisa jadi bilang artisanal kalau kayak gitu. Harus pakai oven batu, oven kayu kalau enggak gitu. Bener juga. Iya kan? Ribet banget. Iya, malah bakal susah banget. Tapi kemarin gue juga kulkas juga nggak boleh pakai. Oh iya. Right? Ya nggak bisa dong. Bikin croissant harus dikulkasin. Iyalah. Pastilah. Iya. Oh iya, jadi rada ambigu juga sekarang. Iya. Iya bener juga. Kalau mau semuanya old school way ya. Old school way, iya. Gue pertama kali nyobain roti fresh from the oven. Kemarin di Broad. Karena gue lagi di sana, kita lagi konten di sana. Terus habis itu si Yoel, dia bilang, Ray, lu udah pernah makan belum roti fresh from the oven? Terus gue pikir belum. Kalau yang baru jadi, kalau yang gue angetin di rumah sering. Belum bener-bener baru jadi belum pernah. Lu harus rasain bedanya. Ternyata gue baru tahu sih. Kalau makanya ada term fresh from the oven. Itu rasanya incomparable cuy. Gak bisa dibandingin sama roti yang udah jadi terus lu angetin. Beda banget. Enak segitunya. Enaknya. Beda banget. Lu berasa tepungnya, lu berasa kayak aroma fermentasinya. Aromanya, rasanya tuh jauh lebih rame di mulut gitu, lebih kompleks. Right. Yes. Gue kayak di sini di podcast nih kayak kalau bilang sering ditanya gue, kompleks tuh apa sih, Chef? Kalau dibilang rasanya kompleks ya rasanya rame lah ya kan. Iya. Macam-macam gitu kan. Gue sih saja sih ya restoran guys. Lu kalau ada bakery-nya, lu ada menu deh. Yang freshly baked. Harus ya emang lama sih nge-bake sourdough. Berapa lama sih bro? Bakarnya mah bentar. Justru sourdough tuh paling gampang untuk dibikin freshly baked.
Karena kita taruh di chiller adonannya. Jadi sebenarnya nge-bake-nya mah cepat nih, kayak 10-15 menit. 30 menit. 30 menit. Lu bisa order sehari sebelumnya sama reservasi lu bisa diatur. Kalian harus coba roti yang bener-bener baru jadi keluar dari oven. Terus lu makan pakai salted butter. Oh my god. So good, right? Oh, shit. Itu I love that, man. Oke. Jadi total sekarang sudah berapa lama mengajar? Ngajar udah 7 tahun lebih. Mau jalan ke tahun ke-8. Kapan momen bisnis lu booming? Kayak wah oke nih jalan nih bisnis gue. Waktu di tahun ke-3 atau tahun ke-4 lah. Apa yang terjadi di situ? Pandemik online yang tadi. Jadi tahun 1, 2, 3 itu gue masih ngerintis dan harus konsisten banget di situ. Kayak gue dapat murid sebulan cuma 1 Ray. Tapi gue nggak tolak gitu. Ya udah jalan aja, bersyukur gitu, aja. Itu tahun 2, tahun ke-3 masih gitu. Sebulan 1 berarti private aja gitu? Private aja. Terus private waktu itu harganya masih murah banget juga. Yang penting gue bisa hidup lah gitu. 1, nanti sebulan 2, kadang sebulan gak ada. Ya konsisten aja. Di tahun ke-3, ke-4 gue ada berkat buat sewa dapur di mall. Dapur di mall di Bandung. Tapi waktu itu baru 2 bulan pandemik, Ray. Jadi gue gak boleh pakai kitchennya. So what I did, gue sewa dapur murid gue yang ada di Bandung. Boleh nggak? Kok gue sewa dapurnya buat kursus Ragi nggak boleh pakai dapurnya soalnya. Jadi gue bayar daily gitu. Kalau pakai dapur dia, gue bayar kayak gitu. Gila, community-nya kental banget ya. Kental banget dan mereka willing to help. Gue happy banget sih gara-gara itu juga dan gue rasa dengan dia memberkati gue. Berkatnya balik ke dia loh. Sekarang dia salah satu di Bandung bakery-nya lagi masif banget. Namanya Bodas. Nah Bodas ini dia mulainya dari pastry. Gue jadi konsultannya waktu itu. Terus sekarang punya Bodas Bistro baru buka. Bistro and Bar. Dia ada fine diningnya juga. Sama dia buka bakery juga. Baru kursus sama gue kemarin. Namanya Salt Bread. Salt Bread. Oke, itu juga satu bakery yang buset ngantrinya tuh Salt Bread. Buset. Iya, di Bandung dia yang terbaik lah so far. Gara-gara gue pinjam dapurnya dia tuh. Wow. Iya, I mean amazing thing is kayak konsistensi lu dari berapa 3 tahun pertama lu sebulan 1 men. Iya, ada kelas gue kayak bikin kelas sourdough lah. Yang daftar 1, kursinya buat 6 orang. Gue tetap jalan, Ray. Damn. Ya itu sih yang harus direspek, the grind waktu awal-awal ya. Karena kan kalau sekarang kan pasti dilihat, wah gila enak banget si Koko Ragi gitu kan. Iya, cuan nih. Cuan lah, buset, mengajar gitu. Iya, gak seribet bikin bisnis. Tapi lu gila. Mau gak ada di titik itu? Pasti lu, kalau gua lihat kayak waktu awal-awal nih sebelum pengalaman di industri, buka restoran pertama, terus restorannya sepi. Itu kan pasti lu bertanya sama diri lu sendiri kan. Iya betul. Anjir. Bener gak nih? Segini doang nih gue nih. Ternyata gue nggak sejago itulah. Gue nggak sebegitu lah. I'm not all that gitu kan. Lo ada rasa itunya dong waktu awal-awal banget? Ada, ragu gue kayak, kayaknya gue nggak di sini deh. Kayaknya passion gue salah nih kayaknya. Passion gue tidak menghasilkan nih. Iya, passion gue nggak menghasilkan. Padahal suruh kerja pakai passion ya. Bener. Wah di situ ragu banget tahun ke-3, tahun ke-4 dan gue ngobrol sama beberapa pebisnis pada bilang itu memang challenge-nya bro. Lu lewatin tahun ke-4 mulai ada breakthrough biasanya. Jadi konsisten aja di situ daripada lu banting setir ngulang lagi kan. Gue mikir juga 4 tahun lagi ngapain. Untuk balik kerja pernah kepikiran gitu? Iya pernah kepikiran. Cuman gue problemnya waktu bisnis gue running setahun 2 tahun. Gue sempat mau kerja tapi problemnya gue gak punya sertifikat gue lulus. Karena gue gak beres kuliah waktu itu. Karena keasikan kerja jadi nggak beres kuliah. Tugas akhir gue terbengkalai. Banyak yang begitu. Iya. Udah tahu duit. Bener. Lucunya, this is the miracle. Pas lagi ngerintis kursus itu, dosen gue nelfon. Dosen gue nelfon, yuk kamu lagi apa? Ya lagi nggak ngapa-ngapain sih bu. Lagi kelas gue sepi bu. Betul. Mau lanjutin kuliah nggak katanya? Emang bisa. Jadi di NH itu Ray, kuliah kan 3 tahun. 5
lu kalau nggak beres di tahun ketiga, maksimal extend setahun di tahun keempat, lu DO. Oke, iya. Nah, gue di tahun ketiga kan lagi tugas akhir tuh. Gue nggak ngajuin cuti nggak apa ya, gue cabut aja gitu. Iya. Udah 2 tahun baru balik lagi ke kampus dan bisa lanjut lagi. Itu amazing sih. Jadi oh my god, Bu Sandra, I love you lah. Gila, itu membantu. Bu Sandra amazing. Iya, itu sih guys. The grind awal-awal itu sih. Gue tahu rasanya pasti perih. Pasti tough. Terus pasti banyak yang ngomongin mungkin di belakang. Terus Yohanes ngapain sih, gila. Iya. Dan lihat temen-temen kan, udah di hotel ini, udah di mana. Gue kayak, waduh. Salah gitu. Nih, gue gak beresin kuliah. Dan lu, udah effort buat stick buat, oke, ini jalan gue nih. Iya. Gue percaya kok ini suatu saat nanti akan menghasilkan. Gak tahu gimana. Gak tahu. Yes. Tiba-tiba pandemik. Ya berkatnya dari situ. Dari situ. Langsung gue ganti kursus gue ke online semua. Gue invest dari tabungan yang ada nih. Investin ke alat untuk online. Kamera lah, lighting lah, komputer, layar yang baru. Iya. Gitu. Rada mirip biarpun industri beda sama cerita ya podcast ini. Sama gue baru tahun ke pandemik tuh ada di tahun kedua. Itu baru gue invest alat. Tadinya dari yang ada aja gitu kan. Dari nggak ngerti apa-apa bro. Gue cuma waktu itu kita lagi ngebahas investor gue di restoran. Waktu itu bisnis gue lagi booming, restoran gue rame. Gue udah dikasih kepercayaan buat handle semua. Dari finance, operation semua udah gua bisa waiting list kalau dinner time weekdays ya. Wow. Udah aman lah. Weekday. Aman udah kayak, tapi investor gue bilang, Ray, lu tuh masih muda, lu tiap malam lu ngebir nongkrong sama teman-teman lu gitu kan. Ya gue bilang gue ngeramain tempat, iya bagus, tapi lu harus pakai waktu lu lah lebih efisien lah. Wow. Terus kayak oke. Jadi gue harus ngapain? Mau buka restoran lagi belum bisa waktu itu. Karena kita tahun-tahun pertama tuh restoran gue baik banget, nggak rame, nggak sepi lah. Tapi begitu tahun ketiga naiknya gila banget. Nah itu di poin itu disuruh bikin something yang ada di internet karena bentar lagi zaman internet dan muka lo harus ada. Oke, ya udah. Terus habis itu gue decide bikin podcast karena gue nggak mau bikin cooking demo video ribet lah. Gue pikir. Terus habis itu udah bikin iseng-iseng awal, of course nggak ada yang nonton sama sekali. Gue yang nonton. Kecuali Kokoragi. Episode awal-awal gue nonton kok. Thank you banget man. Very appreciated. Kalau misalnya ada, saya nonton dari episode 1 waktu awal-awal yang nonton masih belasan. Terima kasih banyak kalau kayak gitu sih. Terus sampai udah mau 2 tahun aja tuh gue not even 1,000 subscriber, even yang nonton nggak usah ratusan dah, belasan bro, belasan gitu kan. Wow, Terus habis itu subscriber masih puluhan, gue stuck di 33 subscriber, stuck 6 bulan. Wow. 6 bulan. 33 subscriber. Iya, 6 bulan. 6 bulan. Terus itu juga gue yakin teman-teman gue yang gue todong gitu, bro subscribe lah gitu. Ada kadang yang kayak, lu udah masuk podcastnya, udah subscribe belum? Oh iya belum, sialan. What did you feel 6 bulan stuck? Feel oke, berarti gue sih seneng banget dari awal karena basically nongkrong kan. Gue demen banget nongkrong dan sharing ideas sama teman-teman gitu segala macam. This is what we do kalau gue sama teman-teman gue kalau lagi main ke restoran orang ya nongkrong aja gitu. Terus gue seneng, tapi kalau lihat analytics YouTube-nya itu ya, gila ini nggak ada apa-apa nih gitu. Terus gue udah denger celotehan dari teman-teman gue yang nggak di depan gue of course, tapi kayak teman gue ngomong kayak ngapain ya tuh si itu bilang ngapain sih si Ray gitu podcastnya. Apa sih tujuannya gitu kan, ngapain sih gitu, udah bagus-bagus restoran gitu segala macam. Terus kayak ya gue ngomong ke istri gue, yang sekarang istri gue waktu itu masih pacaran, gue bilang kayak nih kayaknya udah deh. Kayak udah ya, konsisten seminggu 2 kali udah, semuanya udah ya, alat seadanya sih. Waktu itu di zaman itu
Gue ke toko mic di Mangga 2, toko audio, gue bilang gue mau bikin podcast. Dia aja nggak tahu podcast itu apa. Podcast itu apa ya? Yang ngobrol kayak radio. Oh oke, ini dikasih mic mahal, harganya jutaan. Kok nggak ada nih yang lebih murah? Oh ada, mereknya sama tapi KW-nya. Gitu. Ya udah, modal gue 700.000 bro podcast. Wow, iya. Kamera minjem punya bini gue. Dia karena orang digital marketing, jadi punya kamera gue pinjem. Terus ya itu gue udah bilang nih kayak udah cukup dah, nggak ada. Iya, for 2 years nih kayak gitu. Nggak ada yang nonton deh, udah deh kayaknya. Terus ya udah. Kalau menurut kamu nggak ada, emangnya kamu nggak happy? Gue bilang ya happy aja sebenarnya. Ya udah tunggu aja sampai akhir tahun deh. Itu di bulan Juni tuh. Oh Juni ya. Kayak tunggu aja di akhir tahun. Kalau nggak ada ya udah lu cari kesibukan lain gitu kan. Ya udah deh, gitu. Gue cobain juga gitu, gue cobain. Iya, awal tahun kita reach 1.000. Gitu, kita reach 1.000, terus itu mulailah momentumnya gitu, sampai ya terus konsisten sampai sekarang. Gitu sih. Tapi awalnya ya a lot of questioning myself juga. Ini gue ngapain sih? Begadang, ngedit, pulang dari restoran ngedit. Iya, lu masih ngedit sendiri semua kan. Waktu awal, makanya kualitasnya kan begitu juga gitu kan. Jadi ya itu makanya balik lagi ke your story tadi, kayak I know the self doubt waktu awal-awal gitu kan. Karena nggak instan. Yang orang bilang, wah hebat nih Kokoragi. Men, 4 tahun ke belakang itu ngeri banget. Iya, lu belum tahu aja. Gitu. Iya, ngeri banget. Ada belum lama teman chef gua, Ray, dia belum lama balik ke Indonesia, terus mau mulai berkarir di sini, terus lagi bangun personal brandingnya lah apa. Dia mau do pop up, kan it's a good way itu untuk cari nama pop up kan. Terus waktu itu dia ngajak gua meeting, dia bilang, Ray, gua mau pop up bareng lu dong. Dia bilang, oke. Maksudnya gimana? Iya kalau gue pop up kita bareng aja. Kalau lu pop up lu ajak gue. Soalnya pop up gue selalu rame katanya. Bro, lu tahu gak gue berapa tahun pop up gue sepi men? Kalau sekarang iya orang udah tahu gue. Gue punya podcast. Gue bisa promosiin pop up gue di sosial media gue. Sekarang gue udah punya nama. Tapi zaman dulu gue merintis karir, pop up gue tuh sering banget kagak ada yang dateng coy. Yang datang ya teman gue lagi. Gitu. Lu nggak bisa. Lu udah ngerasain belum pop up sepi? Belum. Ya nggak bisa. Dulu. Nggak bisa. Jangan lupa hidup tuh kan susah. And it has to be hard. Yes. Kalau nggak kayak bola basket lah. Bola basket kalau misalnya lu jatoin pantulannya emang rendah. Tapi kalau lu pakai tekanan pantulannya lebih tinggi. Ya itu that's our life. Kalau kita mau punya hidup yang ditekan, pantulannya pasti tinggi banget. Jangan make it easy lah. Yes, please don't. Lu harus the grind itu yang nanti jadi a beautiful story within itself gitu kan. Lu bakal belajar banyak banget tentang diri lu bakal belajar bangun tim mulai dari kecil. And there's no instant success. Apalagi di F&B. Lu lupain deh. Lu kayak mau tiba-tiba belajar aja gitu, lihat video di internet, terus tiba-tiba lu jadi master sourdough, lu buka kelas. Kagak bisa mau jadi Kokoragi yang ribuan muridnya. Ya gak bisa, lu harus berbulan-bulan dulu muridnya cuma 1 tuh. Jadi mau gak mau privat kelas ya. Dulu buka privat bukan biar keren, karena sepi. Karena sepi. Oh gue cuma private bro. Ya padahal sepi. True. Gue dulu pop up ya, gue paling parah men. Ini kayak lowest point of my career. Kalau sekarang jadi cerita lucu. It was a Halloween pop up. Oke. Di restoran, dulu restoran temen gue. Nama restoran sekarang udah tutup. Sekarang jadi Pison di Senopati. Dulu restorannya namanya Mojo. It's a Mexican restaurant all day dining gitu. Gue bulan sebelumnya gue pop up. Rame banget. Itu pop up pertama gue yang rame. Terus terus dia bilang, Ray bulan depan kita pop up lagi ya pas Halloween. Gue udah bilang, gue gak ngerti soal business side, market behavior belum ngerti kan. Terus gue bilang, gue cuma bilang bro, emangnya orang makan waktu Halloween? Setahu gue orang party, which is included gue pada waktu itu kan. Enggak lah, jadi sebelum party orang makan dulu di sini. Terus habis itu bikin kostum party tapi pop up gue men.
Dan gue dipaksa tuh sama owner restorannya, lo harus pakai kostum juga. Serius? Habis itu gue pakai kostum, gue terus kayak ya udahlah. Akhirnya gue pakai kostum juga, Pertama gue mau pakai baju chef, dia bilang nggak bisa curang gitu kan. Gue pakai kostum itu V for Vendetta yang pakai masknya itu segala macam. Iya. Terus as expected, nggak ada yang datang. Gue cuma duduk doang sendirian. Kita duduk bertiga sama ownernya. Semuanya pakai kostum kayak orang bego. Kayak gue bilang, bro udah gue bilang kan bro. Gak bakal ada yang datang. Gitu udah mau gila. Sama sekali gak ada yang datang? Gak ada yang datang. Sama sekali gak ada yang datang. Karena orang udah mau party. It's Halloween gitu kan. Right. Men gue udah bilang gak bakal ada yang datang. Gue udah bilang. Men ya itu lo harus lewatin hal-hal seperti itunya lah ya kan, baru abis itu betul sukses. Itulah bisnis. Kalau ada yang pasti bukan bisnis. Betul. Iya kan. Lu masih ada problem sekali-kali suka itu gak ngeluh seperti apa contohnya? Kayak aduh kok gue gini-gini aja sih. Masih ada suka problem itu. Kalau gue every couple of months. Every couple of months. Iya. Ngeluh karena capek atau mungkin apa? Mungkin karena capek, mungkin karena duitnya kok tidak berkembang se yang gua mau ya pada saat itu. Kadang suka ada sih Ray, tapi nggak setiap bulan juga. Gue biasanya kalau udah ngeluh, artinya gua harus hiatus gitu loh. Gua harus ngambil waktu buat diem sendiri, udah gitu gue nanya sama Tuhan, gue harus ngapain? Karena ini berarti gue udah di luar jalur nih. Kalau gue udah stuck, nggak bertumbuh bisnisnya, ya udah gitu-gitu aja atau bahkan mulai menurun. Gue biasanya ngambil waktu sendiri buat nanya sama Tuhan, kayak gimana sih? Gue harus ngapain? Dari situ gue dapet ide-ide lagi buat marketingnya kita bikin kayak gini. Gue suka nulis marketing campaignnya yang gue akan lakukan 6 bulan ke depan seperti ini, supaya gue nggak mengandalkan my regular students gitu ya. Gue harus cari murid-murid baru kayak gimana. Gue bikin list yang bisa gue lakukan. Itu yang bikin gue oke, let's go gitu. Oke. Iya, gue beberapa bulan sekali tuh kadang. Ya bini gue sih jadi curhatan. Bener kan, lu pasti brainstorming kan jadinya. Ya akhirnya gue brainstorming. Atau ya kalau bini gue kayak balikin lagi ke the story yang tadi gitu. Lu lihat 2 tahun lalu lu di mana? Betul. Dia bilang gitu. Masih nggak bersyukur juga gitu. Sometimes gue jadi ungrateful bastard gitu every couple of months. Iya, manusia kayak gitu. Iya. Orang udah ngeliat kita sukses, udah hebat, kitanya suka nggak puas kan. Iya, betul. Which menurut gue is not necessarily a bad thing. Iya. Karena jadi biasanya dari situ jadi ada something new and refreshing. Iya, gitu, betul. Kalau bosan, lu pernah bosan ngajar? Pernah. Gue bosan ngajar. Biasanya gue bilang ke tim gue sih kayak jadwal gue coba dirapihin. Biasanya terlalu padat sih Ray. Terlalu padat, gak ada istirahat. Dari Bandung, kan di Bandung masih ngajar nih gue. Iya. Ke Jakarta cuman selang sehari ngajar lagi Jakarta gitu. Tapi sekarang tim lu udah banyak dong. Jadi gak selalu lu. Gak selalu. Gue dari dulu tuh tadinya gue selalu sendiri. Cuman di tahun kedua ketiga gue sadar kayaknya gak bisa gini-gini terus deh. Bisnis tuh harus berkatin orang lain juga gitu. Jadi gue hire tim, ada manajer, ada finance. Akhirnya dulu foto video gue sendiri Ray. Jadi sambil ngajar gue pasang tripod kayak gitu. Jadi kamera gue tahu kan bakal sekotor apa gitu. Lagi tepung mentega, lagi ngajarin. Gue harus play, gue harus pause. Kalau nggak memorinya habis kayak gitu. Sampai sekarang gue punya fotografer, videografer sendiri. Terus chefnya juga udah banyak gitu. Di Bandung ada 4-5 chefnya, di Jakarta ada 3 termasuk gua gitu. Lu memfokuskan ke bakery? Guanya ya. Apa nanti pengen ke yang lain sih? Sementara sih memang kita fokusnya bakery and pastry sih. Gitu. Karena gua percaya bisnis kalau nggak fokus susah naiknya. Jadi bener juga. Fokus aja daripada lu gak ada lu bisnis ayam geprek, ayo. And fun fact-nya gue pernah melakukan gitu. Oke. Ada, lu ingat gak sih zaman dulu ayam geprek lagi rame banget? Yes. Murid gue, langganan gue, chef, saya mau beli resep ayam geprek. Bijir, gue aja gak pernah bikin. Tapi ya gue lakukan untuk hidup itu. Kalau gak gue sebulan itu gak dapat customer.
That's the fun fact gitu. Cuman lama-lama gue fokusin. Oke, gue mau fokus di sourdough deh. Tahun itu ya sourdough, siapa yang ngajar sourdough kursus? Iya, pasti lu it's a pleasant surprise waktu pandemi sourdough itu tiba-tiba booming. Bukan di Indonesia doang, di dunia. Yes. Booming kan? Booming. Orang nyari, ketik deh. Kursus sourdough yang keluar siapa? Udah pasti gue. Makanya. Itu gue udah lakukan dari 2017. Bukan waktu pandemik gue bikin. Jadi effort kalian bertahun-tahun, impactnya nanti men. Jadi tidak ada yang sia-sia lah ya. Sia-sia itu. Gue posting 2017, 2018, 19, 20. Itu selalu pakai hashtag kursus sourdough lah, kursus roti Bandung, kursus donat. Yeah. Itu hashtagnya gue maintain, gue setiap ngupload bikin konten gitu. Jadi betul. Orang waktu begitu SEO-nya keluar nanti udah langsung keluar. Yes, itu penting guys. SEO itu harus konsisten juga. Jangan ganti-ganti. Lu tambahin boleh tapi konsisten. Harus ada beberapa yang ngeluh banget. Kalau kita F&B podcast, chef podcast, kayak gitu dari dulu, dari episode 1. Iya, dari nggak ada yang nonton. Yes, betul. Dari murid 1 kayak gitu. Kalian mau nggak willing ke situ tuh? Iya, gitu. The grind. Nanti rewardnya nggak tahu kapan, tapi pasti ada. Pasti ada. Jadi tidak ada yang sia-sia. That's right. Kenapa lu interested banget di sourdough sih dari awal? Apa yang membuat itu kayak menarik banget buat lu? Sourdough tuh kalau diinget-inget lagi ya, gue di kampus karena nggak dapet Ray. Gue nggak dapet materi sourdough karena dosen-dosennya juga nggak ada yang ngajarin tentang sourdough, semuanya yang instan-instan aja. Yeah. Nah, waktu gue kerja magang di Padma Hotel, itu mulai mengenal lah ada rotinya pakai biang, tapi mereka pakai Polish. Apa tuh? Pakai Polish itu jadi pre-fermented dough, dia tepung air sama ragi instan. Oh, oke. Iya tuh. Nah, tepung air sama ragi instan ini diaduk, nanti ditunggu 3-4 jam, udah ngembang lo bisa pakai. Itu bakal develop flavor, tekstur, jauh lebih enak. Jadi kayak focaccia gitu, ciabatta itu bisa pakai Polish. Jadi starter tapi dari ragi instan. Betul. Oke. Nah, dari situ gue mulai suka kan, ini apa nih, ada biang, ada macam kayak gini, gue pelajarin lagi, ada biga lah. Ada sponge endo gitu. Itu metode-metode. Kalau biga tuh dia biang tapi konsistensinya nggak se-liquid starter. Kalau liquid starter tuh dia air sama tepung 1:1. Misalnya tepung 100, air 100. Jadi encer gitu adonannya. Sedangkan kalau misalnya biga itu lebih stiff. Tepungnya lebih banyak dibandingkan kandungan air gitu. Nah itu result ke ininya apa? Sebenarnya. Soalnya bakery ini kalau orang awam lihatnya mungkin gampang, tepung air. Iya. Ya kan, garam paling gitu. Tapi kan ternyata kompleks banget kan, banyak banget tekniknya, tipe starternya banyak banget. Dan lu mau pakai fresh, instan apa sourdough starter. Dan bahkan lu bisa bikin metode sendiri sebenarnya gitu. Yes, lu combine teknik laminating, teknik ngelipet. Itu beda-beda dan akan membuat sesuatu yang baru. Iya. Dan interesting. Ya, kita lihatlah banyak bakery-bakery, bahkan kalau kita lihat ke dapurnya, semakin kita belajar sama orang, lu bakal nemuin hal-hal yang aneh, yang magical. Ini bisa diginiin, ini bisa diginiin. Dan itu nggak sesuai standar, tapi itu bisa menghasilkan hasil yang baik, kenapa enggak gitu. Di sini tuh ada yang jual gak sih fresh fish? Freshies ada, tapi untuk industrial aja. Karena ketahanannya cuma 3-4 hari, jadi mereka cuma mau jual ke pabrik yang bikinnya banyak. Karena cepat rusak, Ray. Freshies. Kalau gua dulu di Perancis, sekolah gua dapat course bikin roti, bikin baguette gitu. Iya. Itu pakai freshies semua tuh. Pakai freshies. Tapi kalau yang di industrinya mayoritas pakai sourdough. Iya. Lu tahu nggak sih kalau freshies itu dari apa? Enggak, apa itu? Jadi sourdough, tepung air yang difermentasi itu dikompres. Oke. Jadilah freshies. Jadi lebih pada sama aja. Sama aja. Jadi bakteri-bakterinya sama-sama aja. Nah, freshies dibikin corals. Jadi dry active yeast. Makanya orang suka di bule-bule bikin roti pakai air hangat dulu biar ngembang. Yes. Baru dicampur. Active yeast ya. Dry active yeast. Yes, itu turunan-turunan raginya tuh. Soalnya dry active yeast sering juga dipakai sama restoran plant based. Iya. Buat jadi seasoning karena ada gurinya. Iya. Gitu, gue pernah.
Iya, dan dari situ dibikin yang lebih modern itu dry instant yes. Jadi sebenarnya satu turunan semua. Cuman bedanya udah industri nih dari fresh ke instan. Yang sourdough masih artisanal, masih orang yang bikin. Begitu. Oke. Nah, bakteri kan banyak. Tadi lu bilang apa? Ada Saccharomyces. Ada Lactobacillus tuh Yakult ya kan biasanya. Gue kemarin baru makan ada orang chef di charcoal, shout out to Chef Adit, dia bikin krim atau apa pakai itu ferment, dia kan ada banyak fermentasi. Ada yang di ferment sayur pakai lactobacillus. Ya, very interesting. Nah, bakteri kan banyak. Kalau bikin tempe ada bakterinya. Iya. Apa sih? Oryzae something, ya kan, oncom gitu segala macam. Bikin miso ada bakteri, bikin ini, bikin itu. Itu semuanya technically bisa dipakai di sourdough gak? Basically mungkin bisa. Asal kita mau coba aja eksperimental ke situ. Sedangkan yang di sourdough itu bakterinya banyak banget. Banyak banget. Saccharomyces dan Lactobacillus tuh hanya sebagian. Salah duanya doang. Iya, kalau kita cari uji lab gitu, wah itu bakal banyak sekali bakterinya. Turunan dari Lactobacillus aja banyak banget soalnya. Jenis-jenisnya banyak banget. Makanya sourdough itu punya ciri khas kalau dibakar porinya, lubangnya nggak beraturan, Ray. Karena bakterinya produce gas yang berbeda-beda. Kenapa roti tawar mulus? Kalau pakai instant yeast, bakterinya kan cuma satu, Saccharomyces. Jadi serempak tuh tentara bakterinya bikin lubangnya gitu semua. Karena satu bakteri doang yang ada di dalamnya. Gitu. Kalau pengawet, itu udah pasti lu tidak mengajarkan pakai pengawet dong? Enggak. Nah, gue penasaran. Karena ya pasti ada lah ya namanya bisnis gitu kan. Gue juga mengerti gitu kan. Kalau lu bikin bisnis terus mungkin yang budgetnya lebih kecil, equipment gak bisa invest di yang proper, ya gimana gitu kan. Tapi pengawet bentuknya seperti apa sih? Itu yang gue gak tahu. Apakah pengawet di roti ya? Bubuk biasanya. Bubuk? Iya, dan macamnya banyak. Macamnya banyak. Yang gue sesali sebenarnya kalau lu pakai pengawet karena secara industri dia harus produksi banyak, udah gitu disebar ke berbagai tempat karena jarak. Tapi kalau dia pakainya memang sesuai dengan aturan BPOM, oke lah. Udah kan brand sendiri ngasih tahu sih Ray, 0, sekian persen pakainya, 0, sekian persen. Tapi pebisnis yang di Indonesia ini yang marketnya C, itu banyak yang nakal sih. Mereka tahu BPOM ngasih aturan pengawet A misalnya pakai kalsium karbonat sekian persen, pakai yang B misalnya pakai natrium benzoat sekian persen. Nah yang nakal semuanya aja dipakai Ray. Semua pengawet dipakai di satu roti supaya awetnya lama banget. Karena ada satu roti, lu tahu nggak ketahanan rotinya bisa 6 bulan. Hah? Roti apa itu? Roti tawar? Apa roti manis? Semua roti manis dan tawar. Kalau tawar ya oke lah gak ada feeling segala macam. Tapi 6 bulan kan aneh Re. Aneh banget coy. Roti 6 bulan mah. 7 hari aja udah aneh. Roti itu 3-4 hari berjamur wajar. Karena kelembapan di Indonesia tuh sekitar 60-80%. Jadi pasti jamur cepat tumbuh. Ini 6 bulan expirednya. Bahkan si distributornya bisa bilang, Pak ini bisa 2 tahun loh katanya. Gitu. Gila kan. Tapi gue gak bisa sebut brandnya. Kalian tau lah. Nah, jangan dimakan. Jangan dimakan. Kalau mau makan tips gue, lu lihat ingredientsnya. Kalau pengawetnya 1, oke lah gitu. Tapi kalau pengawetnya aja, lu tahu gak yang gue beli kemarin gue riset. Bahan buat roti itu berapa banyak sih Ray? Tepung, air, gula, ragi, susu, telur, garam, butter. 8 lah. Ini bisa 16 bahannya. Dan setengahnya bahan-bahan yang kita nggak tahu apa namanya chemical gitu. Iya, itu kan lu makan itu gitu. It's very dangerous sih. Dangerous. Tapi sama BPOM lolos karena sesuai limit semua. Jadi dimanfaatin sama rulesnya sendiri. Pastilah, karena kalau di Indonesia sih susah banget sih. Mau ngontrolnya susah banget. Pertama Indonesia sangat besar. Kedua, mayoritas yang begituan pasti target marketnya ya yang emang tidak dia teredukasi. Tidak teredukasi soal itu. Ya kan, kayak kemarin gue diundang di Ubud Food Fest, salah satu topik kita tuh tentang street food. Tentang street food, di mana
lagi ada problem yang bermunculan, interesting problem sebenarnya buat Indonesia, di mana dengan popularitas K-pop dan film drakor apa segala macam, makanan street food sampai di daerah-daerah yang sudah terpencil pun itu Korean street food. Iya. Dimana resep-resep street food lokal dari daerah-daerah itu udah nggak highlight karena dianggap kuno, dianggap apalah gitu segala macam. Dan kita ngobrolin itu sama Chef Ragil yang emang kerjaannya keliling Indo. Gua nanya kayak dia bilang, gua udah di Sulawesi, gua naik pesawat berapa jam dari Jakarta, abis itu naik mobil, abis itu naik kapal 6 jam. Begitu gua turun yang dagang topoki. Gitu yang kayak itu. Tapi di mana kalau di Thailand, di Prancis itu law itu sangat ketat. Betul. Law itu dengan jualan makanan apa itu sangat ketat. Kayak gue inget cerita temen gue di Paris, di mana waktu itu dia lagi mau buka restoran di satu jalanan. Habis itu lu harus submit konsep lu ke government, tourism segala macam. Habis itu ditolak karena konsep restoran itu udah terlalu banyak di jalan itu. Kalau mau lu yang beda lah, gitu. Atau kalau lu makanan konsepnya benar-benar Prancis mungkin baru diizinkan. Begitu juga dengan Thailand. Dan habis itu ada chef satu lagi juga yang udah sangat pengalaman. Dia sharing kalau di Thailand tuh street food aja ada rules-nya. Makanya bisa naik begitu. Bukan suatu accident nih. Bangkok terkenal dengan street food yang gila, tapi ada regulasinya. Lu perhatiin gak semuanya tuh makanan Thailand street foodnya yang populer. Gak ada street foodnya okonomiyaki gitu atau pasta. Makanan Thailand semua yang populer loh. Terus habis itu ada rulesnya dari soal hygiene, dimana harus ada 2 galon air per shift siang sama shift malam gitu. Ada rule-nya. Ya argumen gue di Indonesia, orang yang bekerja di street food itu, they don't care. Iya. Dia mau mulai dari pakai pengawet, nggak teredukasi juga. Pokoknya dia bilang kalau pakai ini, barang lu nggak kebuang. Iya. Atau dia nggak peduli, dia jualan topoki atau dia jualan kerak telur, right? Karena drive-nya ekonominya. Nah itu menurut gue yang di Indonesia ada yang komunikasi yang harus dipupuk tuh itunya sih, edukasi itunya. Setuju sih. Ini kita juga harus dapat support dari pemerintah juga sih, bikin sistem, bikin regulasi. Jangan sampai kecolongan sama pebisnis supaya mereka cuan sendiri, udah gitu impactnya ke kesehatan kita. Gimana mau masyarakat Indonesia punya kesehatan lebih baik? Sekarang aneh nggak sih penyakitnya? Iya. Kenapa gitu? And yang gua ngelihat rise-nya sebagai orang di industri itu gluten. Iya. Gluten alergi, terus ada yang kalau itu juga dairy juga banyak. Dairy. Rata-rata sebenarnya bukan. Tapi kalau dairy tuh gua expect kayak ya emang nggak biasa aja minum susu orang Indonesia gitu. Susu yang diminum di Indonesia yang harganya juga murah banget. Itu juga lu dari mana susunya? Iya. Itu loh. Manis lagi. Iya. Terus kan banyaknya sebenarnya masalahnya di pencernaan sih, Ray. Iya. Dari situ baru alergi bermunculan. Lu tau nggak kalau misalnya kayak toko roti pakai pengawet apa, itu udah ada peringatannya kayak mengandung alergen. Mengandung alergen ini tuh nanti bakal impactnya ke alergi apa gitu. Jadi yang ada yang jadi gatal-gatal, ada yang bloated. Mungkin kalau lu build up itu lu makan itu terus ya nanti beneran jadi alergi. Iya. Karena memang seperti itu. Pasti follower gue juga haters banyak kayak kenapa dibolehin sama BPOM, kenapa sama FDA juga dibolehin pengawet itu. Ya that's business man gitu. Ya memang ada dan seperti itu gitu. Tapi kita harus teredukasi, jangan jadi karena dibolehin kita jadi makan yang kayak gitu kan gitu. Betul. Dan kayak ya gue selalu kayak trying to educate lu sebagai seorang chef. Itu tanggung jawab lu tuh banyak banget loh. Sebagai seorang chef, salah satunya tanggung jawab yang paling standar adalah menyajikan makanan yang proper, which is jangan sampai orang abis makan makanan lu tuh sakit dalam bentuk apapun.
amit-amit paling gilanya food poisoning deh gitu, itu paling gilanya. Tapi kayak urusan kayak pengawet A, B, C segala macam itu kalau bisa jangan dipakai. Iya. Gitu. Sulitnya kalau dari segi makanan asin, kadang-kadang kan makanan gue perlu saus. Nah sausnya ini sudah mengandung begituan, ya kan? Nah itu makanya is very very hard di Indonesia gitu. Iya, karena produk kemasan mostly ada pengawetnya sih. Iya. Ya, which is ya bisnis, understand juga. Itu trikinya. Tapi sebagai seorang chef sih gue sarankan ya kalau bisa tanggung jawab itu dipegang teguh lah gitu. Betul. Jangan sampai orang makan makanan lu jadi sakit. Mau sakitnya 10 tahun lagi gitu. Karena pengawet atau apa. Iya, itu yang gue lakukan juga. Gue edukasi murid-murid. Lu jualan kan? Ya do your best lah. Jangan pakai bahan-bahan yang aneh-aneh, pakai natural gitu. Udah terlalu banyak orang yang sakit gara-gara pakai bahan-bahan seperti itu. Iya. Gitu. Ada chef terkenal sekali di Indonesia. Tiba-tiba dia develop gluten allergy. Tiba-tiba. Dia doyan banget makan roti cuy. Tiba-tiba mukanya bengkak lagi servis. Kebetulan servisnya bareng gua waktu itu. Terus habis itu langsung cek ke dokter, tiba-tiba gluten alergi. Nah terus di track segala macam, oh ya mungkin gara-gara si pengawetnya itu atau apa gitu. Iya. Sangat-sangat mungkin. Karena impactnya nggak bentar ya. Itu 10 tahun, 20 tahun. Bahkan kayak gue ya udah mulai sensitif sekarang karena udah lama nggak makan. Lu cobain deh makan, atau enggak lu nggak makan roti-roti yang di luar gitu. Gue kan karena bikin sendiri, udah gitu ngajar. Ya roti kan banyak. Ya gue nggak pernah beli. Jadi kalau nggak gue beli punya murid. Nah kemarin gue nyobain, disuruh jadi konsultan salah satu brand untuk cobain testing rotinya, terus bisa di develop nggak seperti apa. Gue makan, malamnya langsung migrain, mual, nggak bisa tidur. Secepat itu impactnya ketika tubuh kita tuh ngedetect sesuatu yang kita nggak pernah makan dan asin. Yang nggak biasa. Nggak natural buat kita gitu ya. Iya banyak kok yang begitu. Betul. Nggak cuma roti ini tuh ya, maksudnya apapun itu. Kalau gue seafood bro. Seafood ya? Seafood, kalau kadang-kadang seafood tuh suka pakai yang bandel ya. Yang bandel dan gak bener, itu fresh seafood suka ada pengawetnya juga biar gak bau. Biar gak bau. Kalau gue makan itu, wah langsung sakit gue. Iya kan? Malamnya ya, langsung misalnya gue makan siang, langsung gue. Wah, langsung badan gue kayak nolak gitu. Betul. Langsung kayak detox gitu. Iya itu salah satu ciri-ciri. Jadi gue suka kasih tahu murid-murid atau customer atau juga follower, ketika badan lu udah bereaksi kayak gitu, lu tandain ya jangan makan lagi yang kayak gitu. Bahaya. Yes. Impactnya bahaya. Roti kan orang suka ngomong, ya chef gimana itu kan rotinya murah, saya affordnya segitu. Ya lu bayar rumah sakitnya mahal cuy nanti. Exactly. Iya. Aduh. Jadi orang yang udah pernah jadi murid lu, itu akan otomatis masuk ke dalam grup. Masuk. Kita punya komunitas. Oke, dan di komunitasnya itu nanti ya pasti ada, kalau lu ada next class apa gitu segala macam, atau bisa diskusi kalau misalnya gue ada pertanyaan. Oke, ada 2 grup. Yang satu sifatnya informatif. Jadi semua murid akan dikumpulin di satu grup di Telegram. Di situ akan info-info kelas ada apa aja, ada diskon apa aja, benefit apa aja yang bisa mereka dapetin sebagai murid Ragi. Iya, kayak membership kind of deal lah ya. That's right. Nah, satu lagi grup setiap kelas pizza nih, kita ada grupnya, kelas sourdough ada grupnya. Jadi mereka bisa discuss, bisa nanya ke gua juga gitu. Kapan aja tuh? Anytime. Tapi ya gue balesnya setelah podcast ini beres. Setelah, ya kalau lagi sempet. Iya kalau udah kelas beres. Tapi gue selalu usahakan tiap hari gue maintain gitu. Oke. Balesin. Ada gak program di mana dari segi bisnisnya bisa diskusi juga? Kadang kan misalnya gue udah belajar bikin pizza focaccia sama lu gitu. Terus abis itu gue decide buat ini. Terus tapi gue ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang baru muncul setelah gue buka bisnis. Banyak banget. Dan gue bantuin juga, makanya gue suka buka private consultation. Nah dulu tuh private consultation ya orang bisa konsultasi
pokoknya per meeting aja hitungannya gitu. Jadi berbayar. Itu gue bantuin masalahnya apa, gue coba bantu solve, gue kasih ide-ide dan solusi-solusi. Itu very important sih, karena pasti penting. Mayoritas business owner dan pasti nggak sedikit yang tadi lu bilang nggak punya pengalaman kan. From zero, iya. Karena it's very very hard. Karena problem-problem yang muncul itu adalah biasanya kalau buat orang yang udah pengalaman mah udah tahu nih harus ngapain. Betul. Gitu kan. Iya, karena gue pernah di sana, jadi gue bisa bantuin mereka gitu loh. Dan banyak banget sekarang kayak chef bikin dong kelas online-nya buat kitchen management lah, buat food costing segala macam. Siapa tahu lu mau ngajar di Ragi? Iya, ayo. Kalau kitchen management saya deal dulu nggak? Saya expert deal. Oke. Wih guys. Murid Ragi ini guru selanjutnya ya. Saya nggak galak, saya baik banget, sabar banget kalau jadi guru. Iya, harus sabar. Tipsnya itu, pokoknya jadi guru di Ragi harus sabar. You look very calm, your demeanor tuh very calm lah, soothing. Iya, I don't know kenapa bisa kayak gini. Mungkin kebentuk sih gara-gara di sini, karena pekerjaan sih. Iya. Iya. Tapi kalau lagi bikin roti di bakery profesional galak gak? Enggak sih, tapi orang takut lihat gue. Oke, bro, kita tuh sekarang selalu try setiap podcast untuk kasih tips ke listener kita. In their expert field lah. Lu kan obviously bikin roti, ya kan? Nah, coba kalau misalnya ada calon murid lu nih yang mau nyoba-nyoba bikin sourdough di susah rumah. Kan langsung pikirannya kayak wah sourdough susah. Iya, gue nggak mau makan pengawet lagi, gue mau coba bikin gitu. Iya. Gimana cara awal untuk memulai sourdough di rumah ya, dengan alat-alat di rumah nih? Yang seadanya kan? Iya. Paling oven kalau nggak toaster oven yang di bawah kompor tuh paling mentok gitu kan, nggak mungkin punya kombi oven di rumah atau deck, ya kan? Gue ajarinnya bikin si sourdough mothernya dulu aja, paling itu yang challenge-nya. Jadi kalau lu mau bikin sourdough roti harus punya starternya atau mothernya kan, harus punya biangnya, dipelihara, di-maintain segala macam. Which is itu apa bahannya biang? Bahannya itu sebenarnya ada 2 cara bikin rotinya. Yang pertama tuh tepung sama air. Difermentasi day by day bisa sampai 6 hari bahkan bisa berminggu-minggu. Tapi Ray, itu tuh sangat sulit untuk dilakukan di kelembapan yang tinggi kayak di Indonesia. Di Asia lah, Asia Tenggara tuh agak sulit. Karena kita literasinya dari buku rata-rata. Nah, gue ajarin yang lebih simple itu. Kalau misalnya bikin fermentasi sourdough-nya tuh dari air sama buah difermentasi, itu lebih mudah, lebih cepat. Air sama buah? Sama buah. Jadi kita bikin bakterinya dulu. Nah tadinya sourdough itu kan tepung sama air. Betul. Kita mau bikin tepung sama air buah. Ini lebih gampang, lebih cepat, 3 hari jadi. Buah apa? Nah biasanya kita cuman perlu jar kayak gini ukuran 500 ml. Terus air 300 gram. Sama any kind of fruits yang penting manis. Misalnya you can use like apples, bananas, mangoes, atau misalnya grapes. Pisang, boleh. Gitu. Pokoknya manis lah ya. Pokoknya manis. Masukin, terus ditutup, difermentasi 2 kali 24 jam karena ini syarat dari BPOM untuk fermentasi minuman supaya nggak mengandung alkohol jangan lebih dari 3 hari. Kita di Ragi diajarinnya cuma 2 hari doang, 2 kali 24 jam. Jadi setiap hari kita buka, tutup, digoyang-goyang aja. Supaya gasnya keluar dan gak meledak. Kalau lu tutup terus kan fermented meledak. Ada gasnya. Jadi cuma 2 hari, lu setiap hari 2 kali buka, tutup, aduk-aduk. Nanti 12 jam kemudian buka, tutup, aduk. Hari kedua udah fermentasi nih, buahnya biasanya udah naik. Terus banyak bubbles. Terus aromanya fermented. It means udah banyak bakteri yang tumbuh di situ. Airnya lu kasih tepung 1:1, misalnya tepung 100, air buahnya 100. Tepungnya tepung apa aja? Any kind of flour. Lu bisa bikin gluten free juga. Pakai tepung beras misalnya sama itu. Diaduk, nanti dalam in a couple hours kayak 3-4 jam dia akan ngembang 2 kali lipat. Sourdough lu udah jadi. Lu udah bikin mothernya sendiri di rumah dengan alat seadanya cuman 2 hari. Emang teacher true and true. Detail, singkat, padat, jelas. Dan gampang dikunyah. That's right. Apakah si buah pilihannya, misalnya pisang, mangga, apel, whatever, itu akan ngefek ke rasa roti?
Of course, kalau misalnya lu maintain mothernya, lu feeding kan harus dirawat, pakai air itu terus. Tapi kalau gua, air fermentasi hanya dilakukan sekali. Jadi sisanya gue feedingnya pakai air sama tepung supaya nggak nimbulin alkohol. Karena banyak murid gua yang Muslim. Jadi gue harus ngajarin yang aman buat mereka juga. Jadi rasanya bakal hilang lah kalau pakai air. Sourdough kan harus dipelihara. Nah ini yang mungkin orang rada, khususnya orang awam, itu rada bingung. Maksudnya dipelihara tuh apa? Betul. Ya kan? Karena kan nggak kelihatan, kayak adonan doang kan sebenarnya. Tapi itu bakterinya guys. Betul. Nah gimana cara pelihara supaya hidup terus? Bahkan yang kalau di internet ada yang namanya sourdough museum guys. Betul. Iya kan, which is itu seru banget kayaknya kalau ke sana. Gue pengen banget. Iya pastilah orang kayak lu pasti pengen ke sana. Bahkan lu mau nitip sourdough lu kali. Sourdough hotel. Yes, ada sourdough hotel. Jadi sourdough lu tuh dijagain, dipiara lah sampai kapanpun. Ada yang udah nih resep dari neneknya punya nenek gitu kan. Itu keren banget tempatnya. Cek that out. Di mana ya itu? I don't know, kalau nggak Swiss atau apa gitu. Di Europe lah pokoknya. Iya. Nah gimana kalau di rumah tips untuk nyimpen dan piara sourdough? Karena kan piara berarti dikasih makan. Iya. Nah, kalau nggak dia bisa asam lambung kalau lu telat kasih makan. Jadi sourdough ini yang kita punya, dia tuh kalau udah ngembang 2 kali lipat kan udah berhasil yang tadi gue bilang. Kalian udah punya, lo harus simpen di chiller. Karena kalau di luar, dia akan over fermented, udah gitu collapse. Akhirnya mati bakterinya, karena nggak ada makanan yang baru. Iya. Nah kalau lu chiller, dia tahan beberapa hari, 3 hari gitu, tahan. Jadi, kulkas. Itu nomor 1, simpen di kulkas kalau udah ngembang 2 kali lipat. Yang kedua, kita harus kasih makan. Nah cara kasih makan tuh gampang. 1:1. Seorang Ray makan 1 piring nasi sama 1 gelas air, logikanya gitu. Jadi you have to know beratnya. Mothernya misalnya kita punya 100 gram. Jadi lu timbang adonannya dulu nih ya. Timbang dulu sourdoughnya 100. Lu kasih tepung 100, air 100. Aduk rata, 3 jam ngembang, kulkas lagi. Itu yang gue lakukan selama 7 tahun ini. Terus, tapi kalau lu kan lu dipakai kan? Dipakai. Jadi pakai pun nggak boleh semuanya. Jangan dong. Iya, kalau nggak habis dong. Dari awal. Iya. Karena beda banget yang udah tua pasti. sama nggak. Jadi lu kalau sisain berapa sih? Berapapun. Ini pernah terjadi accident. Gue udah pelihara 4 tahun. Terus helper gue baru kerja di Iya, biasa kecuci. Bukan kecuci, kebuang semua. Nah gue cari-cari jarnya belum dicuci di sink. Itu bersyukur banget. Jadi tinggal keraknya doang. Gue cuman kayak berdoa ini semoga dikasih tepung air ngembang. Jadi gue kasih tepung sama air dan kerak-keraknya gue aduk gitu ya. Gak tahu mungkin segram pun gak ada Ray. Si keraknya itu ya. Terus gue biarin overnight ngembang lagi. Jadi bersyukur banget mother yang gue pelihara 7 tahun lalu sampai sekarang masih hidup. Hampir ngulang lagi dari nol. Gile, karena kan rasanya beda banget ya udah 7 tahun. Dan lebih kompleks kan. Ketahanannya juga beda. Jadi kalau lu bikin baru, dia lebih rewel, lebih pengen lebih pengen makan lebih sering. Kayak yang gue punya, kalau gue keluar negeri gitu, 2 minggu gue tinggal di kulkas, baik-baik saja. Aman, ada attitude-nya juga ya. Dia nunggu, kayak binatang piaraan ya. Dia udah tahu dan dia nggak akan rusak gitu. Sedangkan yang baru, dia langsung berair, pecah gitu, liquidnya naik, namanya hooch, itu liquor yang keluar. Nah udah gitu udah sakit, itu harus di recovery gitu. Interesting ya. Very interesting. Guys, kalau nggak punya budget buat beli anjing kan mahal ya kan, piara bakteri dulu. Iya, murah makannya tepung sama air. Murah makannya tepung ya kan. Terus bisa jadi bisnis juga. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A nih, thank you banget bro for your time. Gue yang thank you banget. Ya ditunggu guys collab-nya kita. Yes. Oke, Q&A buat Koko Ragi. Thank you for the questions guys, keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyain ke guest kita. Pertama dari Saiful Anwar 8994. Mau tanya soal bedanya metode Tangzong. Iya. Yudane, sponge dough, starter dough. Hasilnya lebih bagus mana? Wow, apa ini? Iya. Tangzong. Iya, jadi di roti itu ada 2 jenis adonan yang kita bikin sebelum
dimasukin ke adonan sourdough rotinya. Oke. Jadi ada sourdough starter yang kita bisa bikin atau Polish starter sama aja, cuman bedanya satu pakai Raginsan, yang satu pakai bakteri alami. Iya. Ada juga Tangzong sama Yudane. Ini tuh ada tepung yang dimasak. It's basically roux, Ray. Oke. Tepung sama air dimasak, udah mengental, kita masukin ke adonan. Itu sifatnya mengempukan. Itu yang biasa Tangzong ini, correct me if I'm wrong, biasa buat bakpao gitu, beda lagi ya? Bakpao, mantau. Any kind of bisa, bread, pokoknya itu starter lah. Itu bukan starter, jadi starter tuh hidup. Kalau Yudane sama Tangzong itu roux. Oke. Kalau roux kan nggak hidup, nggak ada bakterinya. Iya. Nah, tapi sifatnya dia ngempukin. Kalau roux ini, jadi kayak roti-roti di Jepang, tekniknya pakai Yudane dari Jepang. Kalau Tangzong dari China, Taiwanese bread itu pakai Tangzong. Gitu. Air sama tepung dimasak. Biasanya perbandingannya 1:3 atau 1:5. Jadi airnya lebih banyak masak. Tapi kalau ngempukin kan lu masih butuh pengembang. Jadi tetap pakai si sourdough starter itu tetap pakai. Karena dua sifat yang berbeda, yang satu cuman pengempuk, yang satu mah hidup, leavening agent. Tuh Saiful Anwar. Satu ngempukin, si Tangzong Yudane ini ngempukin. Ya starter buat ngembangin. Jadi tetap harus pakai. Iya, pakai dua-duanya aja nggak apa-apa. Oke. Kalau sponge dough? Kalau sponge dough itu, misalnya kita punya resep. Nah, sebagian dari resep kita, tepung, air, sama ragi instannya diaduk dulu, Ray. 30 menit udah ngembang, jadi sponge. Karena ada pori-porinya. Makanya disebutnya sponge and dough. Itu dicampurin baru ke resep kita. Akan membuat apa kalau nggak pakai sponge dough? Kan fermentasi. Kita pengen dough kita waktu dimakan nggak bau tepung terigu doang. Jadi dipakai pre-fermented method atau bikin sponge dulu. Dari sebagian dari resep kita aja. Misalnya lu bikin roti tawar, tepungnya 1 kilo, airnya biasanya 600, terus raginya misalnya 10. Lu ambil misalnya tepungnya 200, airnya 200, sama raginya 1 gram, aduk, udah ngembang, campurin sama sisa bahannya. Akan membuat lebih kompleks. Gitu. Ditambah dengan kalau starter dulu tuh udah lama, mature, wah lebih itu mantap lagi. Mantap jiwa itu. Nah itu guys. Lanjut. User_FD12. Minta tips gimana pilih oven bakery yang cocok buat rumahan. Kalau rumahan sebenarnya lihat dulu kapasitas watt di rumahnya berapa. Kalau misal memang udah guru banget sih kapasitas watt loh. Iya, watt di rumah berapa? Karena ini penting banget. Kalau misalnya watt di rumahnya mepet sama alat yang udah ada, susah. Karena oven-oven ini tuh lumayan listriknya besar-besar. Kalau bisa waktu PLN ulang tahun naikin listrik, murah soalnya, Re. Itu tipsnya yang orang banyak nggak tahu. PLN ulang tahun sama Indonesia ulang tahun itu murah naikin listrik. The best tip of the day. Naikin listrik dicatat murah. Guys. Iya, udah gitu baru ketahuan. Jadi listriknya berapa? Gue saranin kalau di rumah, kalau rumahnya kecil pakai convection oven. Harganya agak fantastis di 20 jutaan sampai 30 jutaan, tapi powerful banget, Ray. Convection oven tuh yang segituan berapa tray itu dapat? Bisa 4 tray. Bisa 4 cukup tray. Kalau mau jualan ya. Cukup. Dan convection oven magicnya dibanding oven-oven rumahan, 4 tray bisa rata. Kalau oven kita biasa yang built-in gitu dimasukin 2 ya, 1 gosong atas, 1 gosong bawah. Makanya convection tuh bisa rata 4 tray. Jadi kalau buat jualan kan lumayan. Terus space-nya kecil. Tapi kalau rumahnya gede kayak lu kayak gini, bisa beli oven deck karena murah. 10 jutaan, 11 jutaan bisa dapat oven gede, bisa masuk roti banyak. Kayak gitu. Itu wattnya kecil kalau oven deck, tapi dia using gas. Gitu. Wattnya paling 500, terus tabung gas rumah kita biasa udah bisa gitu. Karena listriknya cuma buat nyalain alarm ya. Alarm. Di resto-resto kan banyak pakai itu. Kalau convection startnya dari 3.200 watt. Jadi lu harus naikin di rumahnya minimal 6.000-an lah. Exactly. Ya tips gua kalau mau jualan harus invest di alat yang proper sih. Emang daripada ntar produk lu nggak bagus gara-gara lu terlalu fokus untuk save budget. Investasi harus dipikirin. Atau ya konsultasi. Koko lagi. Lanjut, Sylvia 6630. Ada yang bilang sourdough itu nggak halal. Karena starternya mengandung alkohol.
Apakah benar seperti itu? Dan jika memang ada jenis starter sourdough yang nggak halal, apakah ada alternatif pembuatannya? Pertama, benar nggak mengandung alkohol starter sourdough? Gua sama Chef Aston sering diskusi tentang ini dan Chef Aston tuh pernah cek mengandung alkohol nggak sih? Enggak ada alkoholnya di sourdough itu. Kecuali kalau lu nggak maintain sourdoughnya. Jadi dia akan fermentasi kelamaan, nggak ke refresh, alkoholnya akan naik. Tapi kalau misalnya lu sering dirawat, dijagain, dikasih makan, dia sehat lah. Yeah. Dia nggak akan produce alkohol gitu. Ya, Aston very concerned about those type of things sih. Ya, soal halal gitu. Yeah. Dia sangat concern. Iya. Oh, udah dites. Nah, bagus tuh. Udah ada dites. Iya, kecuali kalau misalnya teman-teman yang tadi misalnya feeding sourdoughnya selalu pakai air fermentasi buah kan itu. Kalau misalnya kita bikin air fermentasi buahnya ngelewatin 3 hari yang disaranin BPOM, itu akan mengandung alkohol yang tinggi. Tapi kalau lu cuma 2 hari, aman kayak gitu. Dan kalian boleh tes dan cek sendiri juga gitu kalau takut. Kalau enggak, bikin pulish aja yang gampang. Tepung, air sama ragi instan. Iya. Nanti ngembang, tinggal pakai ke adonan. Efeknya sama, cuman flavornya yang beda. Nggak sekompleks kalau kita pakai sourdough. Karena bakterinya cuma 1. Yes. Ngomongin soal halal haram yang menyinggung kayak kandungan alkohol di beberapa ingredient itu rada sulit sebenarnya guys sih. Karena soalnya biasanya akhirnya kayak oke, substitusinya apa. Tapi kalau gue ada sebagai pebisnis, gue kalau mau nyari substitusi produk pertama harus tahu ini bakal ngubah rasa gua atau apa produk gua secara drastis jadi lebih positif apa negatif itunya dulu sih. Gitu lu harus lihat itunya juga. Gua kemarin ngundang ketuanya Asosiasi Chef Muslim di Indonesia, terus gua ngebahas itu kayak as simple as barang-barang yang mengandung alkohol di masakan. Wine, kalau Western white wine, karena menurut gua kalau lu bikin creamless pasta nih yang nggak pakai cream, tapi nggak pakai white wine yang saus putih, itu nggak sedap. Betul. Karena itu aslinya yang pakai itu. Kayak lu masak rendang, terus lu pakai susu nggak pakai santan gitu, kurang lah gitu kan. Betul. Misalnya, kayak emang udah dari itu ya. Terus di mana dari teknik masaknya aja udah nggak boleh ada kadar alkohol. Iya lu pakai wine, tapi lu harus rebus sampai alkoholnya hilang. Soalnya alkohol rasanya pahit dan nggak enak gitu kan. Kan berarti udah nggak ada alkoholnya chef gitu kan. Ya dia juga berdebat, tapi kan ada hukum-hukumnya lah gitu. Yang jelas. Dan kemarin kita diskusi, ya bisa guys ntar linknya gue kasih. Itu rada tricky soalnya kadang-kadang karena kalau lu mau ngikutin bener-bener saklek dari ada kayak handbooknya gitu halal, itu lebih ketat daripada lu HACCP. Iya. Dan dari MUI juga. Iya. Jauh lebih ketat loh daripada lu cuma standar hygiene doang. Gitu. Karena bener-bener bahkan ada hukum kalau nggak salah di podcast kita bahas sebenarnya ada yang kayak kalau lu sudah bersentuhan dengan anggota tubuh manusia itu juga udah dibilang tidak halal. Nah itu gimana? Nah itu pembahasannya lumayan menarik sih itu. Betul. Check it out guys itu. Kalau misalnya concern banget soal halal haram dan menyangkut bahan-bahannya. Kayak soy sauce waktu itu ada waktu itu yang fermentasinya dikurangin banget. Gue disuruh nyobain, ya rasanya kurang kompleks. Karena fermentasinya nggak selama itu gitu. Betul. Kan. Tapi ya gara-gara gua dulu restoran gua nggak pakai juga soy sauce, restoran Indonesia gitu kan. Gue cuma nyobain terus kayak ini kurang banget rasanya. Kalau lu restoran sushi lu pakai soy sauce yang ini jadi nggak enak. Orang bumbu lu cuma soy sauce doang. Iya betul. Gitu. Nah itu ada ya very tricky and very personal, very subjektif. Jadi gue suggest nonton tuh podcastnya kita bahas secara detail. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Argan Valentino 9389. Tren roti apa? Ya standar. Yang bakal merebak di tahun depan. Gue kayak baca tren. Pasti sering banget tuh ditanyain tuh. Gue kayak ini aja ya nanti udah kayak peramal.
Kira-kira apa Chef yang bakal ngetren? Sebenarnya ini tips aja sih buat kalian yang mau buka bisnis. Saran gue coba fokus ke satu produk yang memang lu suka, bagus, dan punya value yang orang bisa dapetin gitu. Misalnya healthy bread. Misalnya contohnya lah sekarang lagi rame salt bread. Yes. Kenapa mereka bisa viral dan cepet? Karena nggak lari dari teknik marketing yang benar sih, Ray. Jadi nggak cuman produk zaman sekarang menurut gua, lu terkenal, produknya enak, belum tentu bisa laku gitu. Kalau lu nggak pakai marketing. Komunitas. Yes. Strategi collab sama teman-teman atau brand yang lain kerjasama, itu kan yang dilakukan di Jakarta. Mungkin kalau di luar Jakarta masih bisa tuh murah enak banyak, tapi kalau di Jakarta different jungle sih. Lu ada value. Ada value-nya lah. Entah value-nya itu lu kalau makan salt bread atau lu makan rotinya Kokoragi jadi gaul misalnya gitu. Harus ada image itunya juga. Iya, gitu harus prestis mungkin. Yes. Kenapa bread culture harga satunya 50.000? Iya. Iya, orang yang belinya marketnya memang di sana dan mereka merasa gue bangga setelah beli ini dan makan ini memang enak gitu. Gue lihat salt bread, buset, ngantrinya gitu. Terus mereka buka donat, right? Dekat situ. Betul. Ngantrinya lebih gila lagi, men. Gila bener ngantrinya. Ya gue puji sih teknik marketingnya. Sukses banget. Dan produknya pasti enak lah gitu. Maksudnya kalau ya produk nggak enak ya nggak mungkin. Biarpun selera ya. Tapi gue ngantrinya. Jujur gue bingung guys. Kenapa lu mau ngantri 1 jam buat 2 jam bahkan? Iya. Bisa 2 jam. Bisa. Kalau apalagi kayak kemarin libur panjang, kebetulan gue lagi nyari lokasi di dekat-dekat situ karena menurut gue lokasinya menarik banget. Jadi gue sering lewatin tuh salt bread and the donut. Rame banget ya. Gue bingung kenapa ngantri 2 jam, bukan salt bread and donut aja. Gue bingung ngantri 2 jam buat makan. Gue sih nggak bakal bisa tahan lapar gue. Iya betul. So do I. Tapi sukses besar sih, congrats ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. What's the best bread you ever eat? Yang lu paling ingat? Best bread? Wah susah banget ya pertanyaan. Gua kan tadi udah cerita that croissant di Prancis. Iya. The best bread yang pernah gua makan. Tadi gue udah sempet bilang gue suka kebrot kalau di Bali. Menurut gue enak lah. Gue suka ambience, the food, the bread itself. Sama ya itu bakery yang di Chiang Mai itu, Ban Bakery. Gue bakal balik lagi ke sana karena keren banget sih. Itu yang bikin gue makin jatuh cinta sama roti. Iya. Bakery di Chiang Mai. Chiang Mai, orang Jepang. Iya. Check it out. Oke. Yo, thank you banget sekali lagi. Sama-sama. For your time, for your stories. Semoga bisa menjadi inspirasi yang dengerin nih kan. Kayak your journey and kayak perseverance gitu. Perseverance. Karena gue tahu bikin kelas masak yang berkonsep seperti lu itu pasti startingnya nggak semudah yang orang pikirkan lah. Betul. Gitu. So thank you udah mewarnai industri bakery di Indonesia sebegini banyak nih guys. It's an honor. Gila. Jadi kalian kalau ada bakery baru di tempat kalian coba cek dulu, jangan muridnya dia juga. Iya. Tanya murid lagi bukan? Iya. Oke guys, thank you banget buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow Instagramnya di Kokoragi. Juga Ragi Academy, ada juga ragi.co.id. Ada apa lagi yang gue miss? Itu aja. Bisa di sana bisa DM dan daftar kelasnya kalau kalian tertarik untuk bikin macam-macam sourdough, juga pastry and bakery. Yes. And terakhir stay tune buat collab kita nanti di update lah di sosial media kita. Ditunggu ya. Yes, follow podcast kita di Ray Jensen Radio di Instagram dan juga di TikTok. Okay guys, we'll see you next time. Bye bye. Bye bye.